Itu prosesnya. Nah, oleh karena itu, proses model bisnis digital yang kayak begitu kan nggak mungkin dia masuk ke bank. Nah, ada kendalanya. Satu, agunan. Nah, biasanya ya kan yang membuat startup digital kayak begitu itu adalah kelompok milenial. Mereka yang lulus kuliah kemudian membentuk tim. Ini developernya, ini yang punya ide, ini yang bagian penulis narasinya, ini yang membuat bisnis prosesnya, ini yang buat presentasinya. Nah, itu anak-anak muda. Dia belum punya agunan, ya kan? Nah, sehingga kemudian dia nggak bisa masuk ke bank. Yang kedua tentang grace period-nya. Pinjam ke bank itu paling grace period-nya ya 6 bulan atau 1 tahun. Sementara tadi kita membutuhkan waktu sekitar 5-6 tahun kan. Sehingga kemudian model bisnis ini untuk masuk ke bank atau lembaga pembiayaan itu akan menghadapi persoalan-persoalan tentang kepastian pengembalian yang pendek dan juga kalau terjadi meleset itu kemudian mana jaminannya kan. Intinya lembaga keuangan perbankan atau lembaga pembiayaan itu adalah kepastian pengembalian, dan kalau kepastian pengembalian yang sudah dihitung dengan visibility study dengan berbagai macam kelayakan itu meleset, maka kemudian masih ada agunan untuk diambil sebagai jaminan. Jadi prudent sifat lembaga keuangan itu pada umumnya kan begitu. Nah, ini nggak masuk kalau kemudian dikembangkan pada platform digital, dan oleh karena itu maka ya, di barat atau di kelompok bisnis kapital itu mereka membuat model bisnis ya unicorn, decacorn, dan model kapitalis itu. Nah, ada satu model bisnis yang kemudian tidak menggunakan model bank atau lembaga pembiayaan itu, tapi modelnya adalah ini review ya, ada angel investor itu ya. Nah, angel investor mendanai sebuah proyek platform digital dengan cara bakar uang tanpa dia minta pengembalian kepada si owner atau founder. Ya, itu dia. Nah, ini menjadi pertanyaan, lalu dia kembalinya dari mana? Nah, inilah yang kemudian sebenarnya motivasinya itu mereka seperti ini ya. Bentar, kok kelewat ya. Bentar. Nah, sebenarnya motivasinya itu seperti ini. Mereka berpikiran kalau uang itu ada di bank, diam saja di bank itu, maka uang itu tidak produktif. Jadi ini seperti diceritakan oleh Pak Gita Wirjawan, juga Pak Mardigu gitu ya, dalam berbagai narasinya itu dia menggambarkan uang itu, perjalanan uang itu kayak begini. M0 itu uang yang dicetak dan beredar, itu catatannya ada di BI. Lalu kemudian M0 itu berpindah kepada M1 itu di bank-bank yang teknis-teknis itu ya, seperti BNI, BCA, BRI Mandiri, itu M1. Nah, biasanya kalau uang itu berada di M1, maka kemudian yang menikmati ya yang siapa yang menyimpan di situ ya, dengan bunga bank atau bunga depositonya. Nah, oleh karena itu di beberapa negara maju itu bunga bank itu dibuat nol, bahkan minus. Nah, di Jepang itu minus, di Israel itu minus, di beberapa negara itu nol. Maka orang nggak betah kalau uangnya itu ada di bank sementara nol bunganya atau bahkan minus. Maka kemudian dia akan berusaha untuk uang itu diambil dan dijadikan proyek. Nah, kalau uang itu ada proyek, maka dia ada di M2. Nah, M2 itu ada proyek, maka di situ kan ada namanya transaksi, ada namanya profit, ada namanya salary paling tidak ya, salary. Nah, jadi kemudian kalau M2 itu kemudian berpindah ke M3, maka ada proyek berikutnya. Jadi proyek berikutnya itu kemudian ada profit lagi, ada transaksi lagi, ada salary lagi, ada orang yang terlibat di situ. Lalu kalau berlanjut M4, M5, maka uang itu nggak kembali ke M1, diam, tapi terus berputar. Nah, di negara-negara maju seperti Amerika itu uang itu bisa berputar ke M2, M22 sampai M23 baru kembali ke M1. Jadi uang itu berputar-putar di proyek 1, 2, 3, 4, 5. Semakin banyak proyek, semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak transaksi, semakin ada banyak profit yang tercipta, dan akan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kesejahteraan dibandingkan uang itu M1 berdiam diri, duduk manis,
mendapatkan bunga deposito. Kira-kira begitu cara berpikirnya. Nah, di Cina itu sudah mencapai M12. Di Indonesia itu rata-rata cuma M3 atau M4, kembali lagi ke M1 gitu ya. Nah, itulah modus seperti ini ya, modus seperti ini yang kemudian menciptakan model bisnis di kapitalis tadi ya. Yang unicorn dekakon tadi, maka angel investor itu daripada uangnya itu ada di bank, apalagi kemudian negatif, maka tidak apa-apa dia menciptakan proyek, walaupun proyek itu belum menghasilkan, tetapi kemudian tidak apa-apa, nggak dikembalikan, tapi kemudian ada seri-seri berikutnya. Nah, model bisnis yang kemudian kita sebut bakar uang itu. Seri A, dia mengeluarkan uangnya untuk membiayai satu proyek, lalu kemudian proyek itu yang penting mendapatkan jumlah akuisisi user yang banyak, maka kemudian akan ditawarkan pada seri berikutnya. Nah, seri berikutnya katakanlah 100 miliar. 100 miliar membuat target, yang penting akuisisi usernya mencapai jumlah tertentu, lalu ditawarkan pada seri C. Nah, jadi seri A-nya itu udah kembali ya dari investor seri B. Jadi dia tidak meminta pengembalian dari pemilik proyek atau founder ya, karena dia tahu uang itu akan habis digunakan untuk develop, untuk membayar gaji karyawannya, untuk kemudian melakukan banyak trial, untuk melakukan banyak experience user yang kemudian ditangkap untuk bisa kemudian menjadi fitur. Nah, itu belum mendapatkan revenue bahkan kan gitu, apalagi profit. Tetapi itu bisa disambung oleh investor seri berikutnya, seri B. Nah, seri B mendapat pengembalian dari seri C, seri C mendapat pengembalian dari seri D. Nah, seri D itu 14 triliun, itu yang kita sebut dengan unicorn itu, ada yang exit-nya, kemudian di situ ada yang melanjutkan sampai dekakon 140 triliun. Yang exit di 14 triliun mungkin dia akan melihat, oh udah ini saya kok sama ini ya proyeknya sama yang sana. Yang sana itu kok lebih gede itu. Jadi mungkin the winner-nya dia itu nanti, bukan saya, karena size market-nya itu lebih banyak dikuasai oleh dia gitu. Maka kemudian dia exit seperti Bukalapak melalui IPO. Nah, gitu. Oke, daripada nanti dia mati sebelum itu, maka dia exit dulu. Ada melalui namanya exit strategi kan, melalui IPO. Nah, IPO dia bisa mendapatkan uang 21,9 triliun. Padahal dia tadi habisnya 14 triliun. Maka gampang hitungannya kan, 21,9 dikurangi 14, dia untung 7,9 triliun melalui IPO, exit sudah. Nah, itu. Sehingga kemudian investor seri A, seri B, seri C, seri D, termasuk seri E-nya udah kembali. Nah, tapi kemudian kembalinya uang dari masyarakat melalui IPO. Nah, begitu IPO, harga sahamnya bisa turun, bisa jatuh. Ya, itu sudah dihitung. Itu menyebabkan bubble. Nah, alasan ini karena mereka exit, kan gitu. Nah, lalu kemudian apakah exit itu masalah? Menurut dia enggak lah. Tadi sebelum exit, kita kan juga udah bakar uang, masyarakat juga sudah menikmati kan, menikmati naik Gojek dengan harga 10.000, menikmati free ongkir dan lain sebagainya. Nah, ketika bubble, masyarakat juga. Jadi ya seperti itu argumentasinya ya. Oke. Nah, tapi oke, kita kan tidak ingin membuat satu model bisnis yang begitu, yang kemudian kita sebut, kita coba rumuskan sekarang. Bagaimana ada sebuah proyek digital, ya platform digital yang berbasis komunitas, dia jelas tidak bisa didanai oleh bank atau lembaga pembiayaan, tapi bagaimana kemudian kita bisa memikirkan untuk bisa mendanai proyek yang seperti itu. Nah, modal kita lagi-lagi bukan modal kapital, tapi modal kita itu adalah modal sosial. Nah, jadi di sini perbedaannya. Kapital yang dibakar tadi kan sebenarnya dia itu ingin mendapatkan engagement user dari orang, yaitu dari modal sosial. Nah, sekarang kita harus pikirkan bagaimana cara bisa melakukan engagement user tanpa harus bakar uang, kan gitu. Nah, itu yang kemudian kita coba pikirkan dengan modal sosial itu. Nah, modal sosial itu, ya kalau di Indonesia kita ini, ya jumlah kita yang cukup banyak, itulah modal sosial kita. Oke, kalau misalnya platform-platform digital yang besar itu, dia mendapatkan engagement usernya, itu dengan bakar uang, dia punya uang.
ada kapital yang kemudian sampai triliunan, puluhan triliun itu. Nah, kalau kita itu kan tidak punya uang dan modal yang sekian banyak, maka modal sosial itu harus kita pikirkan melakukan pendekatan sosial. Nah, pendekatan sosial itu ya sebenarnya dengan leader. Kalau ada leader di level nasional,